بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين إخواني في الله عزني الله وإياكم جميعا. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita telah sampai ke bab ke-21. Bab ma jaa anna al-ghuluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab yang datang, maksudnya adalah dalil-dalil yang datang membahas bahwasannya ghulu terhadap kubur orang-orang saleh bisa menjadikan kubur tersebut berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Setelah pada bab-bab yang lalu, di bab ke-19 kita membahas tentang bahayanya ghulu, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji atau menghina seseorang. Kemudian juga dalam bab ke-20 tentang larangan untuk beribadah di kuburan. Maka di bab ke-21 ini kita akan membahas tentang bahayanya ghulu di kubur orang-orang saleh. Jadi masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya, bab ke-19 dan bab ke-20. Maka di bab ke-21 ini membahas lebih spesifik lagi, yaitu tentang ghulu, perbuatan berlebih-lebihan yang dilakukan di kubur orang soleh. Hal tersebut bisa mengakibatkan kubur itu bisa disembah. Dan jika sudah disembah, maka menjadi perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Maksud dari bab ke-21 ini ada beberapa poin penting yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, yaitu peringatan dan juga tahdzir akan perbuatan ghulu terhadap kubur orang-orang saleh. Yang kedua, ghulu terhadap kubur orang saleh merupakan wasilah menuju penyembahan terhadap kubur tersebut yang jelas merupakan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, kuburan yang disembah maka itu disebut sebagai berhala. Jadi berhala tidak harus berwujud patung seperti yang disembah oleh orang-orang Hindu atau yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Namun berhala adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dengan wujud tertentu, dengan wujud apapun, walaupun itu adalah kubur orang soleh. Kemudian yang keempat, larangan membangun bangunan di atas kuburan atau menjadikannya sebagai masjid. Yang mana hal tersebut ya termasuk perbuatan ghulu juga dan bisa mengarahkan manusia menuju kesyirikan. Jadi syariat Islam menutup segala pintu dan segala wasilah yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Baik itu perbuatan ghulu, ya, berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung orang soleh. Kemudian syariat Islam juga menutup pintu-pintu yang lain, yaitu beribadah di kuburan, ya, seperti tilawah dan berzikir di kuburan, itu semuanya merupakan perbuatan yang terlarang. Dan kemudian syariat juga melarang untuk ya, melarang manusia untuk melakukan perbuatan ghulu terhadap kuburan orang soleh. Baik. Sikap manusia terhadap kubur terbagi menjadi tiga golongan. Sikap manusia terhadap kubur terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah mereka yang berlebih-lebihan terhadap kuburan. Ya. Mereka yang melampaui batas dalam menyanjung orang soleh yang ada di kuburan tersebut.
Ya. Mereka meyakini bahwasanya kubur orang saleh memiliki barokah sehingga membuat mereka beribadah di sana, berziarah, kemudian membangun kubah di atasnya atau bahkan membangun masjid di atasnya, memakmurkan kuburan tersebut dengan berbagai macam ritual dan ziarah. Bahkan ada yang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk mengunjungi kubur tersebut dan bertabarruk di sana. Itu semuanya merupakan perbuatan ghulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan. Kuburan sebagaimana tempat yang lainnya di muka bumi ini ya, tidak memiliki kekhususan atau hak-hak spesial sebagaimana yang diagung-agungkan oleh sebagian manusia. Kita berziarah kubur tujuannya hanyalah untuk mengingat kematian, mengambil ibrah dan juga mendoakan orang-orang yang telah wafat di sana. Bukanlah syariat Islam memerintahkan kita untuk ya, bertabarruk di sana. Karena barokah adalah milik Allah dan cara untuk mendapatkannya adalah harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sikap manusia yang kedua terhadap kubur adalah golongan yang merendahkan kuburan, yang tidak menghormati kuburan, seperti perbuatan duduk-duduk di kuburan, ya, atau yang dilakukan oleh para penjarah isi kubur, ya, membongkar kubur untuk diambil isinya, baik itu berupa benda-benda berharga, ya, ataupun yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan ilmu hitam, ya, mengambil tali, ya, atau mengambil kain kafan dan lain sebagainya, itu merupakan perbuatan yang merendahkan kuburan. Dan hal tersebut hukumnya diharamkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga adalah golongan pertengahan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghormati kuburan tanpa berlebih-lebihan terhadapnya. Menghormati kuburan sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengatur bentuk kuburan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Itu hanya meninggikan kuburan tersebut satu jengkal dari atas permukaan tanah, kemudian hanya memberikan batu penanda sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan. Itulah yang diajarkan oleh syariat Islam, tidak lebih dan tidak kurang. Maka siapa saja yang melakukan sesuatu hal yang lebih dari hal tersebut, maka itu merupakan salah satu dari bentuk ghulu, ya. Seperti kemudian menaburkan bunga, ya. Kemudian membangun atau menyemen nisan tersebut, maka itu merupakan bentuk perbuatan berlebih-lebihan. Adapun jika hanya untuk membersihkan kuburan tersebut dari rumput dan ilalang, maka ini masih diperbolehkan supaya kuburan tersebut masih terlihat sebagai kuburan dan supaya tidak hilang atau supaya tidak dijadikan sebagai tempat-tempat lain. Definisi ghulu yaitu seorang melampaui batas yang diizinkan syariat secara berlebih-lebihan. Dan bentuk ghulu itu bermacam-macam, ya. Terutama bentuk ghulu terhadap kubur orang soleh. Maka contohnya di sini adalah membangun masjid, ya. Contohnya seperti membangun masjid di atasnya, ya, membangun masjid di atasnya. Atau membangun bangunan lain di atas kubur tersebut, ya. Dengan tujuan supaya orang-orang bisa beriktikaf di sana, ya. Kemudian berzikir atau membaca Al-Quran di sekelilingnya. Yang dimaksudkan untuk mendapatkan barokah dan kekhusyuan dari kubur orang soleh tersebut. Atau bentuk hulu yang lain yaitu salat sambil menghadap ke arah kubur. Ya. Salat kepada Allah, namun menghadap kubur orang soleh. Mereka meyakini itu adalah barokah, bisa mendatangkan kekhusyuan. Maka hal-hal tersebut bisa mengantarkan kepada penyembahan mereka. Yang awalnya mungkin mereka murni beribadah untuk Allah, namun syaitan tidak akan, ya, melepaskan hal itu begitu saja. Ia akan terus membisikkan bisikan-bisikannya supaya manusia terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Sehingga kubur orang soleh
seolah-olah menjadi berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Pengagungan yang berlebihan terhadap kubur orang soleh juga menyebabkan hati manusia menjadi tunduk dan merendahkan diri kepadanya, yang mana ketundukan dan perendahan diri adalah inti dari ibadah. Dan jika manusia sudah menundukkan diri, ya, sudah beribadah kepada kuburan, maka itulah tujuan syaitan yang sesungguhnya. Ya. Menyesatkan manusia, membuat manusia kufur, membuat manusia melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, supaya kita selamat dari perbuatan-perbuatan tersebut. Baik. Kemudian di sini eh, disebutkan faedah sedikit, yaitu tentang definisi wasanun ausan. Wasanun ausan dalam hadis, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikanlah kuburku ini sebagai wasan yang disembah selain Allah. Wasan atau ausan dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai berhala. Dan dalam bahasa Arab dengan tafsir yang lebih rinci, maksudnya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu berwujud benda fisik, ya, baik itu berwujud benda fisik, seperti berhala, kubur, patung, atau totem, dan juga bisa dimaksudkan untuk sesembahan lain selain Allah yang tidak memiliki wujud fisik, seperti arwah. Jadi wasan dalam bahasa Arab artinya adalah berhala yang berwujud, patung, atau berhala yang tidak berwujud, seperti roh, ya, seperti kepercayaan terhadap eh, penguasa atau jin, ya, di tempat-tempat tertentu yang fisiknya tidak bisa kita lihat. Ya. Itulah yang disebut sebagai wasan, ya, atau awsan. Jadi wasan memiliki dua makna. Yang pertama berhala yang berwujud, berwujud benda yang bisa kita lihat, atau yang kedua adalah benda yang wujudnya tidak bisa kita lihat. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Dalil pertama adalah hadis Atha' bin Yasir, salah seorang tabi'in. Beliau membawakan sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Allah sangat murka kepada orang-orang yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Maka dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Beliau takut, takut nanti di masa depan ada manusia yang menyembah kubur beliau. Kemudian beliau juga memberikan isyarat akan adanya hal yang mendatangkan murka Allah, ya, yaitu orang-orang yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Karena mereka, siapa saja yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah, maka mereka akan mendapatkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang mendapatkan murka Allah, maka menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang termasuk dosa besar, dan perbuatan yang bisa membinasakan orang tersebut di akhirat. Kesimpulannya adalah bahwasannya membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan orang soleh, baik itu nabi ataupun bukan, merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Allah sangat murka. Dan apabila seorang telah mendapatkan murka Allah, maka itu merupakan alamat kehancuran dia di akhirat. A'udzubillah min dzalik. Dalam hadis ini kita juga bisa, ya, mengetahui, bisa mengambil faedah bahwasanya Allah memiliki sifat ghadab. Ya, Allah memiliki sifat ghadab, yaitu sifat murka. Namun murka Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan murka Allah tidaklah seperti dengan murkanya makhluk. Jika makhluk murka, ya, terlihat dari raut mukanya, kemudian terlihat lagi ucapan dan tingkah lakunya, namun murkanya Allah tidaklah sama dengan murkanya makhluk. Murka Allah adalah murka yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan itu, murka Allah itu
ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Kemudian faedah berikutnya, perbuatan menjadikan kubur sebagai masjid atau tempat ibadah, contohnya di sini disebutkan yaitu sujud kepadanya, ya. Apabila sujud kepadanya kemudian mengagungkan kubur tersebut, maka itu merupakan perbuatan syirik, ya. Merupakan perbuatan syirik akbar, ya. Sujud kepada selain Allah adalah perbuatan syirik akbar. Sujud yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Kemudian mencium-cium batu nisan kuburan, ya, dengan ta'zim atau membangun masjid di atasnya, itu semuanya merupakan bentuk hulu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka seorang muslim selayaknya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Kemudian faedah yang cukup menarik di sini yang nomor 4, tidak diperbolehkan membangun kubah di atas kubur. Tidak diperbolehkan membangun kubah apapun, di bangunan apapun di atas kubur. Ya, di sini sebagian manusia akan berdalil dengan kubah yang ada di atas kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, yaitu kubah yang hijau, kubah yang besar yang berwarna hijau yang menjadi ikon dari kota Madinah. Maka jawabannya adalah kubah hijau tersebut tidak dibangun oleh para sahabat. Ya. Kubah itu tidak dibangun oleh para sahabat, tidak pula dibangun di zaman tabi'in, dan tidak pula dibangun di zaman atba'ut tabi'in. Kubah hijau tersebut dibangun oleh penguasa Mesir pada tahun 678 Hijriyah, ya, yaitu oleh seorang penguasa yang bernama Qalawun As-Salihi, yang lebih dikenal dengan Malik Al-Mansur dari dinasti Mamluk. Dari dinasti Mamluk ini masih di eranya Abbasiyah. Baik, dan kubah tersebut masih ada hingga sekarang dan tidak dibongkar di era kerajaan Saudi Arabia, ya. Walaupun kita mengetahui bahwasanya Daulah Saudi Arabia yang saat ini sangat memerangi kesyirikan, ya, yang mengikuti uh, meneruskan perjuangan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu memerangi segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk ghulu terhadap kuburan. Namun kerajaan Saudi Arabia saat ini, sejak itu eranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hingga sampai saat ini, mereka tidak menghilangkan atau tidak membongkar kubah hijau tersebut, ya, untuk mencegah konflik keributan di tengah kaum muslimin, ya. Jadi bukan berarti Saudi Arabia, para ulama di sana merestui adanya kubah hijau tersebut. Namun mereka tidak membongkar karena sebagai saddud dzara'i', yaitu mencegah keributan, ya, mencegah konflik yang ada di tengah kaum muslimin. Seandainya di zaman sekarang, ya, pemerintah Saudi membongkar kubah hijau tersebut, ya, maka pasti akan muncul berbagai macam konflik keributan, ya. Bahkan mungkin negara-negara lain akan memerangi Arab Saudi. Maka konflik tersebut dihindari, sebisa mungkin dihindari, ya. Mudaratnya lebih besar daripada hanya sekedar menghilangkan kubah tersebut, ya. Terlebih lagi Saudi, ya, negara Saudi bukan hanya membangun kubah tersebut, ya. Baik. Kemudian kita bisa melihat di sini faedah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau memerintahkan untuk memotong pohon di mana terjadinya Bai'atul Ridwan pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Ketika beliau melihat manusia ramai-ramai mendatangi pohon tersebut. Di zaman beliau, di zaman ketika beliau menjadi khalifah, manusia banyak berbondong-bondong datang ke pohon tersebut untuk bertabarruk, sholat di sana, kemudian i'tikaf di sana. Maka beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut suatu saat nanti manusia akan menyembah pohon tersebut, ya. Maka kemudian beliau pun memotong pohon tersebut supaya manusia tidak ghulu terhadapnya dan supaya manusia tidak menyembahnya. Baik, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melarang manusia untuk bersusah payah napak tilas tempat-tempat yang pernah dijadikan musola oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai safarnya. Kemudian mereka sholat di sana, ya. Ini merupakan perbuatan yang diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab, yaitu ketika seorang berusaha napak tilas di mana Nabi pernah singgah, di mana Nabi pernah safar, di daerah-daerah mana Nabi pernah melakukan perperangan, kemudian sholat di sana, ya.
Umar bin Khattab mewanti-wanti perbuatan tersebut, ya. Nampak tilas untuk sholat di bekas tempat sholat Nabi. Khawatir akan menjadi wasilah menuju pintu-pintu kesyirikan. Ya. Nampak tilas untuk mencari informasi tentang sejarah Nabi. Ya. Kemudian juga untuk membuat, misalnya membuat buku sirah, maka itu diperbolehkan. Namun jika nampak tilas tersebut dimaksudkan untuk ibadah, ya, untuk kemudian sholat di sana, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab. Ya. Karena dikhawatirkan perbuatan tersebut bisa menjadi wasilah menuju kesyirikan. Kemudian dalil kedua yang disebutkan dalam bab ini, oleh Ibni Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid fi qawlihi afara'aitumul Lata wal Uzza. Mujahid, ya, adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Ya. Mujahid adalah seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, afara'aitumul Lata wal Uzza, bagaimana pendapat kalian tentang Latta dan Uzza? Maka kita lihat di sini. Mujahid berkata, Al-Latta adalah orang yang dahulunya tukang mengaduk tepung dengan air ataupun minyak untuk dihidangkan kepada para jamaah haji. Ya. Jadi beliau merupakan orang kaya yang dermawan, yang sering membagi-bagikan makanan kepada para jamaah haji yang datang ke kota Mekkah. Kemudian setelah meninggal, maka orang-orang pun mendatangi kuburannya. Awalnya mereka hanya mendoakan, ya, kemudian bertabarruk, ya. Kemudian akhirnya kubur tersebut dijadikan sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan dibuatkan patung, kemudian patung tersebut disembah. Mereka mendatangi kuburannya sebagai bentuk ta'zim terhadapnya. Namun perlahan-lahan pengagungan itu berubah menjadi penyembahan terhadap kubur tersebut. Ya. Bahkan sampai dibuatkan patungnya. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya sebab kaum musyrikin menyembah Latta, berhala itu, berawal dari sikap berhulu terhadap kuburnya. Ya. Yang berujung menjadikan Latta sebagai berhala yang disembah selain Allah. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat di atas, afara'aitumul Lata wal Uzza, Abdullah bin Abbas mengatakan, dia dahulu biasa mengaduk sawiq, yaitu bubur tepung untuk jamuan para jamaah haji. Jadi kisah Lata, ya, merupakan dia adalah orang soleh yang gemar bersedekah, Ketika dia meninggal, orang-orang mulai hulu terhadapnya, sering mengunjungi kuburnya untuk beribadah di sisinya, sehingga membuat patungnya dan akhirnya disembah. Itulah akibat buruk dari perbuatan hulu tersebut. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati jangan sampai, ya, dia terjatuh ke dalam perbuatan hulu, ya, yang merupakan gerbang menuju kesyirikan. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil keempat yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Nasa'i dan juga Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menziarahi kubur serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi lampu penerangan di atas kuburnya. Kenapa hal tersebut dilarang? Ya, membuat apa namanya? Membuat tempat ibadah dan memberi lampu penerangan di atas kubur orang-orang soleh. Hal tersebut merupakan bentuk hulu yang bisa menjadikan pelakunya terlaknat. Hal itu juga merupakan wasilah menuju penyembahan terhadap kuburan. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang tersebut, melaknat perbuatan-perbuatan itu, ya, sebagai upaya pencegahan dari tasyabbuh akan orang-orang kafir. Rasulullah melaknat orang yang membuat penerangan di kuburan untuk mencegah umat ini dari tasyabbuh, meniru-niru perbuatan orang kafir, yang mereka membuat perapian di depan patung berhala mereka, sembari mereka menyembah patung tersebut. Ya. Dan hal tersebut merupakan bentuk menyia-nyiakan harta, sekaligus merupakan wasilah menuju kesyirikan. Ya. Jadi seakan-akan orang yang membuat penerangan di kuburan, maka itu tasyabbuh,
atau meniru-niru perbuatan yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Mereka ketika menyembah berhala, mereka juga membuat api unggun, ya, membuat api unggun di sana. Kemudian mereka pun melakukan ritual-ritual tertentu, ya, yang menyembah berhala-berhala tersebut. Kemudian hadis ini juga menunjukkan akan bahwasannya hukum wanita berziarah kubur adalah terlarang, ya. Dan ini yang di pendapat ini, pendapat haramnya wanita berziarah kubur adalah pendapat yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga Syekh bin Baz. Alasannya karena wanita umumnya lebih mudah untuk terbawa perasaan, sehingga mudah untuk menangis, mudah untuk meratap, ya, mudah untuk menyalahkan takdir, ya, atau kemudian membuat mereka mengagung-agungkan penghuni kubur tersebut yang berujung kepada penyembahan. Ya. Maka di sini beberapa ulama mengharamkan wanita untuk berziarah kubur. Walaupun pada asalnya, ya, pendapat Syekh Albani awalnya mengatakan hukum asalnya adalah sunnah, sebagaimana eh, laki-laki. Laki-laki disunahkan juga untuk ziarah kubur, maka ini juga berlaku untuk wanita. Namun ketika wanita di sana mereka ketika berziarah kubur banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, ya, seperti meratap, menangis, ya, terbawa perasaan, terbawa emosi, kemudian bisa mengutuk takdir dan semacamnya, maka beberapa ulama mengatakan haram, ya. Wanita haram untuk berziarah kubur saddan lidzara'i, sebagai upaya untuk pencegahan terhadap hal-hal yang buruk tersebut. Baik. Kemudian faedah terakhir dari bab ini adalah tentang macam-macam ziarah kubur. Yang pertama adalah ziarah kubur yang syar'i, yaitu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur dengan maksud mengingat kematian, mendoakan penghuninya. Kemudian kuburan yang diziarahi cukup kuburan terdekat di kampungnya, ya. Dan tidak dibolehkan bersusah payah keluar kota hanya untuk ziarah kubur, ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan, ya, judul wisata religi, ya. Mereka, ya, berbondong-bondong datang ke kubur para wali di kota-kota yang jauh, mereka mengeluarkan harta, kemudian mereka berziarah di sana. Itu merupakan bentuk berlebih-lebihan. Maka sebisa mungkin kita hindari perbuatan-perbuatan tersebut. Ingat, ziarah kubur yang dimaksud oleh syariat adalah untuk mengingat kematian, ya, mengambil ibrah, dan juga mendoakan penghuninya. Selain itu, maka itu merupakan bentuk berlebih-lebihan. Kemudian ziarah kubur yang berikutnya adalah ziarah syirkiyah. Ziarah kubur yang hukumnya syirik, yaitu ziarah kubur dengan maksud meminta doa atau istighosah kepada penghuni kubur. Ya. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh yang ada di kuburan tersebut bisa mengabulkan doa, bisa mendengar doa, bisa menyampaikan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Jika sudah sampai tahap itu, ya, berdoa kepada penghuni kubur, bersujud kepada penghuni kubur, maka mereka telah sampai ke tahap ziarah syirkiyah. Kemudian ziarah yang ketiga ada ziarah bid'iyah atau ziarah bid'ah, yaitu ziarah kubur dengan maksud melakukan berbagai macam ritual ibadah di sana, atau keluar kota yang jauh hanya untuk menziarahi kubur orang soleh yang sering disebut wisata religi, kemudian melakukan berbagai macam ibadah, ya, seperti tilawah, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir tertentu, kemudian mengeluarkan harta, ya. Maka itu merupakan perbuatan yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Maka sebisa mungkin, ayuhal ikhwatul kiram, kita menghindari hal-hal tersebut, yaitu ziarah-ziarah kubur yang sifatnya bid'ah dan juga ziarah kubur yang sifatnya syirkiyah. Baik, demikian. Semoga apa yang disampaikan dalam kajian kali ini membawa manfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari kesyirikan dengan berbagai macam wasilahnya, ya, dan juga dari berbagai macam wasilahnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi